Saudara sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Prabowo Subianto. Mohon berkenan para rekan-rekan media. Mohon wartawan, silakan. Teman-teman wartawan, mohon berkenan untuk izin Pak Mas Jimli, tinggal 2-3 menit lagi selesai. Nggak apa-apa ya, saya jalan dulu ya. Saudara sekalian, kita beruntung calon presiden yang kita tunggu-tunggu juga sudah hadir, Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi plus. Ini lupanya banyak idola ini, Pak. Dan mohon izin Pak Prabowo, ini session Profesor Dr. Jimli Sidiki sebentar lagi menjelang akhir. Dipersilahkan untuk melanjutkan jawaban akhir dari pertanyaan terakhir. Monggo Ketua Dewan Penasihat kita, Profesor Dr. Jimli Sidiki, silakan. Baik, pertama saya ucapkan selamat datang Pak Prabowo. Saya mohon izin ini karena ini karena jadwal kita ini molor. Jadi masih ada satu pertanyaan yang belum saya jawab tadi. Sesudah itu saya mohon izin mau ke UMI untuk kuliah umum. Saya ingin manfaatkan kesempatan sebentar ini, ya sebelum saya jawab poin yang tadi ditanya, saya mau perkenalkan, saya udah bergaul dengan beliau ini sejak beliau mayor. Lama sekali. Jadi kalau saya kenal luar dalamnya, soal komitmennya ke umat, ke bangsa, dan tadi saya terangkan, ICMI itu tidak banyak dulu yang mendukung. Hanya Pak Alamsah di kalangan tentara itu, kalau dari dalam itu Pak Wiranto, terus Pangdam namanya Hartono, yang lain-lain nggak suka dengan berdirinya ICMI. Yang kasak kusuk di dalam antara lain Pak Prabowo ini. Pendirian ICMI. Nah jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan pertanyaan terakhir. Mohon izin Pak Prabowo ya. Jadi sebagai capres boleh juga dengar ini. Jadi salah satu masalah yang juga serius di bangsa kita ini ialah budaya feodal. Ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun peradaban masa depan. Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya itu. Tapi perilaku politiknya republik. Tidak bisa. Kita harus melihat ini sebagai fenomena yang harus dicarikan solusi jangka panjangnya. Jadi jangan saling menyalahkan. Gitu kan? Dia udah semua ini. Kalau bicara dinasti, ya dinasti semua. Itu loh. Nggak usah saya lapar pertanyaan. Saudara udah paham. Nah, tapi kita harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melakukan modernisasi, gitu kan? Termasuk modernisasi budaya politik. Ini soal serius. Gitu. Nah, kalau budaya politik kita sudah dewasa, sudah modern, gitu kan? Contoh, Obama kampanye untuk Hillary kalah. Artinya presiden yang sedang menjawab itu tidak berpengaruh. Karena budaya feodal itu sudah tidak berpengaruh. Yang kedua, institusi politiknya sudah kuat. Nah kita ini budaya politiknya masih feodal. The quality of the institution, political institution, social and economic institution masih lemah. Itu loh, masih tergantung figur. Ini problem kita. Sekarang kita menghadapi problem, ya, kualitas institusi bernegara, berbangsa yang harus kita benahi. Lagi pula dengan medsos ada gejala baru yang timbul, yaitu gejala deinstitusionalisasi. Harusnya mengalami institusionalisasi yang terjadi kebalik, mempribadi. Pejabat menteri tiap hari bertengkar di medsos. Ini tweet pribadi atau tweet jabatan. Kacau sekali. Nah inilah saudara konflik kepentingan institusi dan private matters ini menjadi sumber suburnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu korupsi. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa dijawab. Jadi tantangan bagi kita dalam memberi
taking, menikmati, rebutan mengambil untuk menikmati, bukan rebutan sharing dengan tangan di atas. Mudah-mudahan ya, tokoh sekali Pak Prabowo ini bukan mengambil untuk menikmati, tapi sharing, giving, mendekati mudah-mudahan itu. Ya, terima kasih. Jawaban saya. Baik, kita close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, session Profesor Dr. Jimli Sridiki sudah selesai dan ini saya silakan dulu. Baik, kita antar Pak Jimli, silakan panitia terus. Dan alhamdulillah Pak Prabowo Subianto yang kita tunggu-tunggu sejak kemarin sudah hadir bersama kita. Tepuk tangan sekalian. Saya persilakan dikembalikan kepada Ketua Umum ISMI Profesor Arief Satria untuk memimpin langsung session khusus kita pada hari ini. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih. Sidang Pleno 1 kita lanjutkan kembali. Selamat datang Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan buat Bapak Prabowo yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentu kami mengaturkan terima kasih atas perkenan beliau untuk hadir untuk menyampaikan visi program, khususnya pada silakan hari ini kita didiskusikan terkait dengan bagaimana membangun Indonesia dari timur. Oleh karena itu, sebelum Bapak Prabowo berkenan menyampaikan visi-visi, kami sampaikan bahwa ISMI memiliki prinsip pada keislaman, Indonesia dan ceria kawanan, dan orientasi fokusnya adalah pengembangan SDM dengan 5K. 1. Kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas karir, dan kualitas hidup. Itu adalah 5K yang memang sudah diinisiasi oleh Bapak B.J. Habibie. Oleh karena itu, kualitas SDM ISMI ini terus berlanjut dan sekarang ini merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh seluruh Orwil dan se-Indonesia. Dan hari ini kita semua tentu memiliki agenda khusus, yaitu pemaparan visi-visi calon presiden. Waktu menunjukkan sudah pukul 13.15.22. Kami misalkan bahwa Prabowo Subianto untuk memberikan paparan kurang lebih 20 menit yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi oleh penanggap dan panelis dari Majelis Pengurus Pusat, Wakil Ketua Umum Prof. Najib, Guru Besar dari UI, kemudian Prof. Jamaluddin Tumpa, Ketua Dewan Pakar ISMI dan juga Rektor Unhas, Ketua Dewan Pakar ISMI Sulsel, serta Prof. Andi Faisal Bakti, Sekretaris Dewan Pakar, Sekretaris Dewan. Kami silakan pada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebagai bangsa pejuang dan bangsa yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada kita berdoa dan hanya kepada kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan kebenaran. Karena saudara sekalian yang saya hormati, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Bapak Profesor Arief Satria, Bapak Profesor Muhammad Najib, Wakil Ketua Umum,
Bapak Dr. Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Umum, Bapak Profesor Muhammad Jafar Harsha, Wakil Ketua Umum, Bapak Andi Ansar Cakrawijaya, Wakil Ketua Umum, Bapak Profesor Teguh Abdullah Sani, Wakil Ketua Umum, Ibu Profesor Riri Fitri Sari, Wakil Ketua Umum, Ibu Dr. Andi Yuliani Paes, Sekjen ISMI, Bapak Dr. Ilham A. Habibi, Ketua Dewan Pakar, dan seluruh peserta silaturahmi kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Juga tadi senior yang kita hormati bersama Profesor Jimli Sidiki, kalau tidak salah dalam Ketua Dewan Penasehat. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang di forum yang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa pemikiran saya tentang Indonesia ke depan. Saya merasa punya suatu hubungan emosional yang khas dengan ISMI karena waktu itu masih perwira agak muda, sekarang masih merasa muda dan ingin tetap muda. Saya ikut mendukung lahirnya ISMI. Walau waktu itu saya masih aktif di tentara. Waktu itu kita masih aktif di tentara, dan waktu itu Tentara Nasional Indonesia masih memiliki apa yang disebut peran dui fungsi. Jadi TNI merasa sebagai waktu itu tentara pejuang, tentara nasional dan tentara rakyat, bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Jadi apa yang dirasakan oleh rakyat dirasakan oleh TNI, karena TNI adalah anak kandung dari rakyat itu sendiri. Karena itu waktu itu banyak yang tidak setuju dengan lahirnya ISMI. ISMI dituduh sektarian, ISMI dicurigai tidak Pancasilais dan sebagainya. Tetapi saya kira waktu itu alhamdulillah akhirnya ISMI terbentuk dan ISMI cukup berperan dalam kehidupan bangsa dan negara. Saya juga merasa memiliki hubungan khusus dengan Pak B.J. Habibie. Waktu itu kami generasi muda pada saat itu mengagumi Pak B.J. Habibie karena Pak B.J. Habibie adalah putra Indonesia yang belajar di luar negeri, ingin dan berhasil untuk belajar menyerap dan menguasai teknologi tinggi. Dan kami waktu itu sebagai pejuang, sebagai patriot, sebagai yang cinta tanah air, kami yakin hanya dengan teknologi kita bisa sesungguhnya merdeka. Hanya dengan teknologi, hanya dengan sains kita bisa membangun suatu bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka sesungguhnya. Itu keyakinan kami, dan karena itulah kami waktu itu mengagumi dan mendukung Pak B.J. Habibie. Bukan sebagai kultus individu. Dan memang ternyata demikian, sejarah membuktikan bahwa pada saat itu Pak B.J. Habibie berhasil membuktikan bahwa bangsa Indonesia bisa bikin pesawat terbang, bangsa
hasil engineering yang rumit dan canggih, dan itu adalah sebetulnya wujud dari perjuangan negara yang ingin merdeka. Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan di sini, mungkin pangkat saya waktu itu kolonel. Pada hari pesawat kita pertama CN235, kalau tidak salah namanya waktu itu diberi nama oleh Pak Harto, Tutuko. Pada hari Tutuko terbang, air mata saya keluar. Air mata saya keluar. Saya bangga bangsa Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Karena saudara-saudara sekalian, saya mengalami, saya kira Pak Ilham juga mengalami, kita mengalami sekolah di tengah bangsa lain, di mana hampir tiap hari kita dibully, tiap hari kita dihina, dibilang bahwa kita tidak bisa bikin apa-apa, bahwa kita bikin peneliti saja tidak bisa, bahwa kita masih tinggal di pohon, bahwa rakyat kita telanjang. Jadi saudara, kemerdekaan sesungguhnya adalah kemampuan bangsa itu untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, untuk memberi kehidupan, penghidupan, dan kualitas hidup bagi rakyat kita. Saya kira perjuangan itu tidak berhenti. Saudara-saudara, saya dikasih hanya 20 menit, jadi saya tuh ingin agak protes. Kita bicara bangsa hanya dikasih 20 menit, tapi tidak ada masalah. Kita harus disiplin, kita patuh. Jadi cara saya adalah saya membagi buku saya kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan dibaca. Jadi buku itu bisa mengikuti alur pikir saya. Dan buku yang terakhir baru selesai kurang lebih 5 hari yang lalu. Jadi forum ini adalah forum salah satu yang pertama menerima buku itu. Jadi dengan demikian saya bisa mengambil intisarinya. Ada beberapa intisari yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudara, kalau kita tidak tahu masalah, kalau kita tidak tahu apa diagnosa terhadap kekurangan di badan kita, tidak mungkin kita sehat. Yang saya perhatikan adalah bangsa kita, elit kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita. Kita juga kadang-kadang tidak mengerti sejarah kita sendiri. Saudara-saudara, inti masalah yang saya lihat, the real problem of Indonesia adalah bahwa selama ratusan tahun kekayaan Indonesia mengalir keluar dari Indonesia dan tidak tinggal di Indonesia. Ini masalahnya. Dulu akibat penjajahan. Tapi begitu kita Solo merdeka secara fisik, kita punya republik, kita punya MPR, DPR, kita punya partai politik, katanya kita punya demokrasi, ya. Tapi fenomena ini tidak berhenti. Yang saya sebut net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional. Dan kalau ditanya bagaimana terjadi, nah inilah karena para elit kita menurut saya mungkin lengah atau saya sendiri tidak mengerti. Masalahnya kadang-kadang sangat sederhana. Kadang-kadang kita tidak setia kepada ajaran-ajaran kita sendiri. Kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin bicara tentang kemerdekaan suatu bangsa, tidak bisa kita bicara setengah-setengah, sektor per sektor, parsial per parsial. Kita harus bicara
secara spektrum, secara komprehensif, secara holistik. Kita harus bicara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita tidak bisa hanya bicara hukum kurang. Kenapa hukum kurang? Karena gaji hakim kurang. Bagaimana gaji hakim kurang? Karena dana kurang. Kenapa dana kurang? Karena mengalir kekayaan nasional ke luar negeri. Uang kita lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia. Kenapa ini terjadi? Karena sistem kita tinggalkan ajaran kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 sangat sederhana, sangat eksplisit, tidak perlu diterjemahkan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada di situ azas kapitalisme neoliberal, tidak ada. Tidak ada azas konglomerasi, tidak ada azas itu. Tapi tidak pernah dibahas. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pengaman. Ini pasal kunci. Ini pasal pengaman. Pengaman terhadap bumi, air, dan kekayaan alam. Kalau ini tidak kita gunakan, mengalir terus ke luar negeri, saudara. Dan kita tidak mungkin menjadi negara makmur. Itu intisari pertama. Intisari kedua adalah bahwa kita selalu menjadi subjek daripada politik divida et impera. Kita selalu dipecah belah ratusan tahun, mungkin sampai sekarang. Sulit elit kita kerjasama. Kajian strategis banyak negara mengatakan Indonesia akan menjadi negara kelima ke-6 terkaya terbesar di dunia. Semua indikator mengatakan seperti itu. Dan saya yakini, saya sudah pelajari semua itu memang akan terjadi. Dengan syaratnya adalah elit Indonesia bisa kerjasama, bisa kolaborasi. Dan kalau kita lihat dunia sekarang, hampir di seluruh dunia, negara-negara yang besar pecah belah, bahkan perang saudara, ribut di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, itu intisari kedua. Kenapa Prabowo bergabung dengan Jokowi? Karena saya sadar, saya mengerti waktu itu bahwa ada kekuatan besar yang siap selalu untuk membuat Indonesia gaduh, membuat Indonesia rusuh dan senang kalau Indonesia pecah, dan saya tidak bagian dari perpecahan Indonesia. Dan sama kenapa saya kagum sama B.J. Habibie, karena saya lihat visi beliau, kemampuan beliau dan komitmen beliau. Kenapa sekarang saya gabung sama Jokowi? Dan tidak hanya gabung, saya bersatu dan saya berjuang bersama. Kenapa? Karena dari sejak saya gabung, saya dekat, saya saksi bahwa beliau visinya juga ingin membangun Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Intisari ketiga adalah kita harus berani mengatakan bahwa sistem ekonomi neoliberal keliru, dan saya sudah mengatakan keliru dari sejak 2004. Saya mulai berpolitik tahun 2004 di Partai Golkar, 20 tahun yang lalu. Saya mengatakan dari tahun 2004 bahwa
bahwa ekonomi neoliberal keliru dan sudah terbukti gagal. Dan ternyata benar, tahun 2008 Oktober, kalau tidak salah Oktober 19 itu adalah yang disebut hari Senin, Black Monday, crash di barat, crash, bank crash. Kita dulu mengalami 98, dia 2008. Semua bank besar crash, perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Apa tindakan negara barat? Tindakan negara barat adalah bailout. Semua bank dan semua perusahaan dibantu oleh negara. Waktu kita crash 98, IMF melarang pemerintah kita untuk membantu perusahaan-perusahaan negara. Dan kita patuh, kita ikut barat terus. Saya produk dari barat, saya sekolah di barat, saya termasuk yang mengagumi barat. Tapi saya melihat lama-lama kita hormat sama barat, kita sayang sama barat, tapi sayangnya barat tidak peduli sama kita. Sayang di saya, mereka banyak mengajarkan demokrasi, mereka ajarkan hak asasi manusia. Tapi begitu ada sebuah negara yang bom rumah sakit, yang bunuh anak-anak kecil, diam 1000 bahasa. Mereka yang mengajarkan kita hak asasi. Jadi ternyata saudara-saudara, apa yang diajarkan seringkali bukan itu yang diyakini. Jadi kita harus belajar sejarah. Karena itu cendekiawan Muslim, selain intek, saya berharap juga belajar sejarah. Apakah kita punya sejarah? Apa kita mengerti apa yang dilakukan oleh VOC di Indonesia selama ratusan tahun? Mungkin anak-anak kita juga sudah tidak mengerti lagi. Saudara-saudara sekalian, saya masih melihat waktu saya datang satu di kolam renang Manggarai di Jakarta, saya melihat ada prasasti, dan prasasti itu bunyinya adalah Honden and Inlander verboden. Ya, verboden for Honden and Inlander. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Ini penerjemahannya salah, karena Honden duluan dari Inlander. Jadi sebetulnya adalah anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi kita Inlander dinilai lebih rendah dari anjing. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Ini bangsa Inlander kita dianggap lebih rendah dari anjing. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, di India, di mana-mana kaum imperialis itu yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudara, intisari selanjutnya adalah ini sama juga di India begitu. Dogs and Indians are in love. Gak boleh masuk. Jadi itu intisari selanjutnya, bahwa saudara-saudara sekalian, ternyata ada ilmu bernegara. Ilmu bernegara. Nah, ilmu ini kadang-kadang saya melihat elit Indonesia kurang mau pelajari. Ilmu bernegara itu di banyak sekolah universitas itu disebut adalah national power. National power. Kekuatan nasional. Kekuatan nasional terdiri berapa elemen? Dan kita punya semua itu. Geografi negara sangat luas sebesar Eropa. Demografi keempat terbesar di dunia. Sumber daya alam ke-8 terkaya sumber alam di dunia. Ekonomi kita akan menjadi ke-6, ke-7 di dunia dalam waktu dekat. Politik, nah ini bisa nggak kita kerjasama? Militer, apa kita punya militer yang kuat atau tidak? Psikologi jiwa kita bagaimana? Karakter kita bagaimana? Kehendak kita bagaimana? Apa kita puas dengan budaya korupsi? Apa kita biarkan tipu menipu, berkhianat,
ya kan? Pagi tempe, sore tahu, malam gado-gado. Tidak ada apa ya? Tidak ada prinsip. Yang penting saya untung. Yang penting saya, yang penting kelompok saya, yang penting partai saya. Tidak mengerti bahwa yang penting harusnya bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala-galanya. Selanjutnya, intisari selanjutnya adalah suatu adagium yang diajarkan di salah satu peradaban kerajaan yang sangat sukses di dunia ini. Hanya ada 9 atau 10 peradaban kekaisaran yang hidupnya lebih dari 300 tahun. Kalau tidak salah hanya 11. Tiongkok, India, Persia, ya kan, Rusia, Maya Inka, Inggris, Jerman, peradaban Islam. Peradaban Islam cukup panjang, lebih dari 1000 tahun. Dan ujungnya adalah Ottoman. Di Ottoman ada pelajaran untuk semua bupati gubernur Ottoman. Saya dapatkan di salah satu buku tentang kerajaan Ottoman, ya, yang hidupnya dari 1299 sampai 1923. Teorinya hanya sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di Gaza. Karena negara-negara Islam mungkin tentaranya kurang kuat. Kita bertanya, karena banyak tokoh yang katanya pintar di Indonesia yang mengatakan Indonesia tidak perlu tentara yang kuat. Kalau kita tidak punya tentara kuat, kita bisa jadi bulan-bulanan seperti Gaza. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Kita harus makmur. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Kalau rakyat tidak bahagia dan sejahtera, rakyat tidak membayar pajak. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya, kalau kita mau negara kita kuat, bertahan dan berhasil, negara kita harus adil. Karena tidak ada negara tanpa keadilan yang bisa bertahan. Saudara-saudara, ini bukan pelajaran yang Prabowo Subianto. Ini adalah yang sudah dilaksanakan suatu keberhasilan The Ottoman Empire ratusan tahun. Kemudian yang terakhir intisari bahwa kita sekarang berada di titik persimpangan. Landasan-landasan yang kuat sudah dibangun oleh beberapa presiden berturut-turut. Harus diakui, semua presiden berjasa. Tidak bisa kita katakan satu yang baik, yang lain jelek, tidak ada. Kita akui peran Bung Karno. Kita harus akui peran Pak Harto. Kita akui peran semua presiden. Yang terakhir sekarang ini, prestasi Pak Jokowi meletakkan dasar yang kuat dan kita berada di sekarang kemungkinan besar potensi kita untuk take off. Saudara-saudara, prestasi yang sudah dicapai, fondasi solid. Apa yang kita inginkan? Kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Cita-cita kita besar. Dari sekarang 1,3 triliun, sekarang 2023 kita sudah berada GDP kita 1, triliun, tahun depan 1,5 triliun, dan kita menuju 2045 9,8 triliun. Itu sasaran kita. Slide.
baik naik lambat. Jadi HP, jangan bikin malu saya. Ada Pak Ilham di situ. Kalau ada Pak Ilham merasanya ada Pak Tinggi kami mengingatkan saya. Saudara sekalian, itu target kita. Dan pertanyaan apa kita mampu mencapai? Kita mampu mencapai. Salah satu banyak sekali programnya saya sudah disampaikan buku karena saya sudah dikontrolir oleh ketua. Waktu saya sudah mepet, saya ambil kesimpulannya saja. Kesimpulannya adalah saudara-saudara, hilirisasi. Hilirisasi. Kita tidak boleh mengizinkan bahan-bahan kita, sumber alam kita dijual murah sebagai bahan mentah ke luar negeri. Saudara-saudara, mengerti atau tidak? Begitu pemerintah mengatakan mau menghentikan ekspor nikel sebagai bahan mentah karena harus dibangun smelter di Indonesia, Eropa berat diprotes dan kita katanya mau diadu ke sini, mau diadu ke sana. Padahal mereka memboikot kelapa sawit kita. Selama puluhan tahun mereka jual Mercedes, mereka jual mobil, motor, semua dia jual ke Indonesia. Tapi kita menjual kelapa sawit dipersulit, nggak boleh. Sekarang mereka mempersulit coklat, teh, kopi dengan alasan kita merusak hutan. Padahal mereka yang datang ke Nusantara, mereka paksakan kita tanam kopi, tanam coklat, tanam teh. Mereka yang bakar hutan kita, dan sekarang mereka nuduh kita merusak hutan. Saudara sekalian, aneh bin ajaib. Kita ini terlalu kagum sama orang asing. Istilahnya adalah minder warga hates kompleks, rasa rendah diri. Saudara-saudara, dulu dia paksakan kita, namanya apa itu? Tanam paksa, kultur stensel, iya kan? Sekarang dia tuduh kita merusak hutan. Saudara-saudara sekalian, kita terlalu baik sebagai negara, bangsa kita baik sekali, karena sifat bangsa kita ramah. Kalau ada tamu datang ke rumah kita terima dengan baik, iya kan? Mangga, Inara, monggo, Inara. Kalau perlu kita ke tetangga, pinjam gula, iya kan? Pinjam beras, karena kita mau terima tamu dengan baik. Tahu-tahu tamunya nggak pulang-pulang. Saudara-saudara sekalian, Jepang sudah puluhan tahun jual Suzuki, Honda, Toyota, Mitsubishi, apalagi, ya kan? Saudara tahu nggak? Saya baru tahu. Menteri Perdagangan baru cerita sama saya, dia pulang dari Tokyo, pertemuan Menteri Perdagangan G7, dan Indonesia sudah 10 tahun negosiasi mau jual pisang ke Jepang, nggak boleh. Jual pisang nggak boleh, saudara. Dia jual mobil. Gue nyusul juga mobil Jepang kalau gitu. Jual pisang aja nggak boleh. Di mana rasa keadilan? Saudara-saudara sekalian, hilirisasi adalah jawabannya. Saya minta ditayangkan ya, masalah nikel. Sebelum ya, tahun 2017, produk nikel kita yang kita jual nilainya adalah $3 miliar Amerika. 2017. Begitu larangan ekspor nikel tahun 2022, penerimaan kita dari nikel dan turunannya adalah 35
10 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Saudara-saudara, turunan nikel ore limonite dari nikel sulfat nilainya naik 11 kali, menjadi precursor naiknya 19 kali, menjadi katoda naiknya 37 kali, menjadi sel baterai naiknya 67 kali. Saudara sekalian, ini strategi kita, ini kemerdekaan bangsa Indonesia, ini yang membuat Indonesia akan jadi makmur. Saudara sekalian, ini yang akan kita buat, dan ini membutuhkan keberanian, ini membutuhkan nasionalisme, ini membutuhkan persatuan, ini membutuhkan komitmen, ini membutuhkan tekad kita untuk terus berjuang untuk rakyat kita. Saudara sekalian, kita tidak boleh izinkan rakyat Indonesia terus-menerus jadi kacau, terus-menerus jadi penerima UMR. Saudara-saudara sekalian, selain nikel, kita sudah identifikasi 21 komoditas prioritas hilirisasi. Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas, perak, aspal beton, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, garam. 21 komoditas ini kita sudah bikin petanya, kita sudah bikin apa yang disebut pohonnya, pohon industri. Contoh tembaga, dengan hilirisasi inilah peta yang dibuat. Kita akan punya industri piping, industri elektrikal, industri elektronika, arsitektur, otomotif, industri koin, biomedical, appliance, dan nilainya akan puluhan kali. Lanjut nikel, ini pohon industrinya. Lanjut, ini boksit, aircraft, timah, dan sebagainya. Dan 21 komunitas sudah ada di kita. Kita tinggal menggabung. Saudara-saudara sekalian, sudah waktunya. Baik, kita patuh setia, dan saya sudah tinggalkan buku, dan saya siap kalau mau ada diskusi lagi lebih rinci. Saya balik, saya yang undang isu. Tapi kalau saya undang, saya boleh bicara 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian saudara. Indonesia gemilang, masa depan Indonesia gemilang, saudara sekalian. Kita akan menjadi negara hebat, kita akan menjadi negara makmur, kita akan hilangkan kemiskinan dari Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto atas paparannya. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama kami undang Pak Jamaludin Jompa untuk menyampaikan pertanyaan 30 detik. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan, terima kasih. Saya sebenarnya terlena tadi sampai saya lupa kalau saya harus bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo, saya di sini Pak. Saya Jamaludin Jompa, Rektor Universitas Anzim. Sesungguhnya tadi saya terlena sehingga lupa apa kesempatan itu. Fenomena bahwa Indonesia kekayaan luar biasa. Saya ingin melihat presentasi tentang kekayaan laut Indonesia. Kita itu the center of marine biodiversity of this planet. Tapi di sisi lain Pak, kemiskinan tertinggi di Indonesia terjadi di kawasan pesisir, di kawasan pulau-pulau kecil. Sehingga ada ironi dalam keberlimpahan. Ini memerlukan sesuatu yang
memerlukan leadership yang kuat sehingga potensi ini bisa termanfaatkan. Tapi kalau saya lihat sampai saat ini 77 tahun kita merdeka, 78 tahun berapa sekarang? 78. Itu masih lakunya begitu terus, Pak. Mestinya terus di wilayah pesisir yang kaya ini. Sehingga memerlukan leadership yang kuat. Kita harus berbasis teknologi, kita berbasis sains. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Kadang-kadang kita pemerintah itu masih kurang menggunakan science and evidence based policy. Sehingga kita bisa lihat sektor kelautan perikanan itu teknologinya sangat rendah, Pak. Sangat rendah. Ini memerlukan strong leadership. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo insya Allah kalau jadi presiden bisa menempatkan the right man on the right place. Sehingga tidak salah membuat kebijakan-kebijakan yang seperti kita lihat selama ini. Terima kasih Pak. Yang kedua pada Profesor Nawab Najib. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kunci persoalan bangsa kita adalah persoalan SDM. Jadi, kalau dulu teorinya bahwa negara maju itu tergantung dari kekayaan, tapi kemudian pembangunannya itu tidak berlaku bahwa negara maju tergantung dari orang. Nah, sekarang ini kita sering belum maju karena persoalan SDM. SDM tadi rendah, kemudian juga kekayaan alam, kekayaan alam banyak di lari ke luar negeri, itu semua persoalan SDM. Tetapi kadang-kadang kalau kita bicara SDM, banyak kawan-kawan perguruan tinggi menjawab kita tidak kekurangan SDM. Para ahli banyak, dari ITB ada, IPB ada, ahli semua ada, tapi persoalan kebijakan. Nah, yang pertanyaan saya adalah bagaimana kebijakan Pak Prabowo nanti kalau jadi presiden terkait dengan penguatan kualitas SDM dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi Indonesia yang mandiri. Terima kasih. Pak Andi Masabati, kami silakan. Beliau dari sini. Terima kasih Singkat. Pak Prabowo yang saya hormati, singkat, padat, dan bermanfaat. Yang pertama tentang degradasi moral, tentang hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. KKN banyak sekali yang melanggar tapi tidak diselesaikan. Bagaimana komitmen Pak Prabowo tentang ini, dan pendidikan kita ternyata juga sangat rendah. 60% pemilih kita itu hanya tamat SD. Lalu kemiskinan, terakhir kemiskinan yang disampaikan oleh pemerintah sekarang itu hanya 9 juta. Tapi data yang pernah saya dengarkan dari Pak Prabowo sendiri itu hanya 9 juta kakak. Berarti dikali 4, dikali 5 itu bisa banyak sekali orang miskin di Indonesia. Bagaimana tadi menyelesaikan soal ini? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tiga penanya dan ada waktu baru Pak Prabowo 15 menit untuk berbicara. Silakan. Baik, terima kasih mengenai pertanyaan pertama tentang kekayaan kita di laut, tetapi kemiskinan melanda nelayan kita di pesisir. Benar sekali, ini yang saya katakan bahwa masalahnya adalah masalah sistemik, masalah adalah pendekatan falsafahnya. Falsafah neoliberal yang selama ini kita menguasai kita adalah tidak mungkin bahwa kesejahteraan karena paham kapitalisme neoliberal adalah hanya mengutamakan keuntungan swasta pribadi ini. Kita tidak bisa menghilangkan peranan swasta, kita hormati, tapi filosofinya pendekatan nation building
adalah harus ada keberpihakan pemerintah, keberpihakan untuk menghilangkan kemiskinan. Tidak bisa kita serahkan kepada pasar. Faham neoliberal mengatakan bahwa biarlah mekanisme pasar yang berjalan. Pemerintah tidak boleh intervensi terlalu banyak. Pemerintah hanya sebagai wasit. Ini pendekatan yang terbukti keliru. Di barat saja neoliberal sudah ditinggalkan. Pemimpin-pemimpin barat sudah meninggalkan. Hillary Clinton sendiri 2015 mengatakan nggak bisa trickle down economics. Jadi neoliberal itu mengatakan biarlah yang kaya segelintir di atas 1%, lama-lama kekayaan itu akan trickle down, akan mentetes ke bawah. Ini teori itu. Masalahnya menetesnya itu pelan-pelan, 300 tahun baru sampai ke bawah, kita sudah mati semua. Amerika saja ninggalin sekarang. Hanya di Indonesia nggak tahu. Saya nggak tahu ya Pak. Sarjana ekonomi kita kok terlambat. Lanjut. Selain Hillary Clinton, mantan ketua IMF sendiri mengakui ekonomi menetes ke bawah, meningkatkan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah. Ini yang ngomong Christine Lagarde. Tapi itulah bangsa Indonesia. Kalau yang ngomong orang Indonesia dicemohkan. Kalau yang ngomong Prabowo dinyinyir. Ya. Prabowo ngerti apa? Kan begitu. Tapi kalau londo-londo yang ngomong, oh. Jadi Bapak itu, ini masalahnya. Kita perlu pemerintah yang berpihak. Kita hilangkan kemiskinan. Kalau perlu kita bagi kapal, bagi mesin, bagi jaring, kita bina mereka, kita organisir kelompok-kelompok nelayan, kita bina, kita kasih pelatih, kita kendalikan anak-anak muda dari fakultas menjadi manajer-manajer untuk mereka. Kita harus aktif mengendalikan dan memimpin kebangkitan ekonomi dari bawah. Itu jawaban saya. Kemudian, tadi Profesor Najib bertanya tentang SDM. Dalam buku saya, dalam program saya akan mengurus SDM dari akarnya, dari sejak bayi masih dikandung ibu. Masalahnya adalah sebagian besar rakyat kita kurang gizi, kurang makan. Jadi kalau kita bicara sumber daya manusia, rakyat kita sebagian sebelum lahir sudah kalah. Karena ibunya kurang gizi. Begitu lahir, dia kurang gizi, dia tidak dapat protein. Begitu masuk sekolah demikian, dan seterusnya. Itulah yang terjadi yang disebut stunting. Sepertiga anak-anak kita stunting. Saya dari Pulau Moa, Maluku Barat Daya. Saya disambut anak-anak SD. Saya lihat ada anak, perkiraan saya anak ini umurnya 5 tahun karena badannya kecil. Saya tanya, umurnya berapa? Umur saya 9 tahun Pak. Sebelahnya, saya kira umurnya 6 tahun. Kamu umurnya berapa? 10 tahun Pak. Kecil. Jadi sel otak tidak berkembang, sel otot tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang. Menjadi kuli saja, kalah sama bangsa lain. Ini tidak bisa. Jadi, kalau saya dapat mandat untuk memimpin pemerintah, saya akan bikin makan siang gratis untuk semua anak Indonesia. Dan tidak hanya anak Indonesia, tapi ibu-ibu yang hamil kita beri bantuan makan. Jadi
kita selesaikan masalah SDM dari akar masalah. Yang masuk sekolah cerdas, yang kuat, sampai dia lulus sekolah kita bantu, dan pendidikan harus baik, pendidikan harus gratis, dan kita sudah hitung uangnya ada, kemampuan kita ada, kita mampu saudara. Jadi ini adalah jawabannya, dan kita akan perbaiki semua sekolah. Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan di semua kabupaten. Jadi ini adalah 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau hasil terbaik kapan-kapan. Kita mau hasil terbaik cepat. Saudara-saudara, kita harus segera swasembada pangan. Dan dengan program kami, mungkin Bapak sudah mendengar paparannya Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, ambil alih. Ya, saya kira beliau orang yang tepat pada tempat yang tepat. Saya sangat optimis. Waktu beliau periode pertama jadi Menteri Pertanian, kita sudah swasembada pangan, dan kita akan cepat kembali swasembada pangan. Bahkan strategi kita tidak mau hanya swasembada pangan untuk Indonesia, kita mau jadi lumbung pangan dunia, dan kita mampu. Jadi itu pendapat saya, Profesor Najib. SDM menentukan, dan kita harus memprioritaskan SDM. Guru-guru harus kita prioritaskan. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki, dan semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan, dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung juga. Tadi masalah dekadensi, hukum dan sebagainya, pendidikan, saya kira kemiskinan juga demikian. Kita juga punya suatu cara program kiat yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi, ya, dengan banyak program juga Presiden SBY, banyak program bantuan tunai langsung, semua program kepada orang-orang yang lemah. Ini kita akan tingkatkan, bahkan kita akan bikin lebih langsung lagi. Semua orang yang kurang, orang miskin harus kita inventarisir dari RT ke atas, dan kita nanti harus membuat suatu semacam cash direct transfer. Jangan dibuat banyak tangan, langsung kepada sasaran untuk kita segera mengatasi kemiskinan. Saya kira itu jawaban saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak melanggar waktu. Masih ada 2 menit Pak untuk closing statement. Masih ada 2 menit closing statement. Masa depan kita gemilang, kekayaan kita luar biasa, karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa. Saudara-saudara, 3 bulan yang lalu datang seorang pakar dari Brazil. Dia mengatakan Indonesia satu-satunya negara yang bisa menghasilkan BBM 100% dari bayu, dari tanaman. Solar bisa 100% dari kelapa sawit. Bensin bisa 100% dari tebu. Jadi kita nanti tidak mengimpor 1 liter pun BBM dari manapun. Kita akan produksi BBM kita sendiri, dan kita akan mempunyai ekonomi hijau. BBM kita akan BBM yang sehat, BBM yang tidak menambah pemanasan global, BBM yang tidak bikin kotor, dan kita tidak perlu kirim uang ke luar negeri. Uangnya akan beredar di kita. Masa depan kita bilang terima kasih, saya semangat, saya butuh dukungan saudara-saudara. Insya Allah kita bangkit menjadi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Prabowo Subianto sudah menyampaikan paparan
visi misi program serta menjawab sejumlah pertanyaan dari panelis. Dengan demikian sesi pleno 1 saya nyatakan selesai dan saya akan ditutup. Saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi kita beri aplaus pada Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sesi pleno telah dituntaskan dan selanjutnya kami mengundang rekan Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan calon Presiden Republik Indonesia untuk menempatkan diri. Dan selanjutnya kami mengundang perkenan Profesor Dr. Arif Satria beserta jajaran pimpinan HI Pusat untuk menempatkan diri. Dan berikut adalah sesi penyerahan buku gagasan strategis Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Prabowo Subianto kepada Ketua HI Pusat Profesor Dr. Arif Satria. Dan juga kita saksikan bersama penyerahan plakat dan juga buku dengan judul Demokrasi dan Masa Depan Kedaulatan Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan buku pakar HI Orwin Sulawesi Selatan. Dan berikut adalah penyerahan buku gagasan strategis Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Dan selanjutnya, sesi foto bersama kami persilakan rekan-rekan media. Bapak Ibu hadirin